Biosintesis lipid. Setelah penemuan bahwa oksidasi asam lemak terjadi dengan penghilangan oksidatif unit 2 karbon berturut-turut, ahli biokimia berpikir biosintesis asam lemak dapat dilanjutkan dengan pembalikan sederhana dari langkah enzim yang sama. Namun, setelah diketahui biosintesis dan pemecahan asam lemak terjadi melalui jalur yang berbeda, dikatalisis oleh enzim yang berbeda, dan berlangsung di bagian sel yang berbeda. Selain itu, biosintesis memerlukan partisipasi intermediate 3 karbon malonil KOA yang tidak terlibat dalam pemecahan asam lemak. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang regulasi biosintesis asam lemak. Ketika sel atau organisme memiliki lebih dari cukup bahan bakar metabolisme untuk memenuhi kebutuhan energinya, kelebihannya umumnya diubah menjadi asam lemak dan disimpan sebagai lipid seperti triasil gliserol. Reaksi yang dikatalisis oleh asetil KOA, karbosilase, adalah langkah pembatas kecepatan dalam biosintesis asam lemak. Dan enzim ini merupakan tempat regulasi yang penting. Pada vertebrata, palmitoil KOA, produk utama sintesis asam lemak, adalah penghambat umpan balik enzim. Sitrat adalah aktivator alosterik meningkatkan Vmax. Sitrat memainkan peran sentral dalam mengalihkan metabolisme sel dari konsumsi atau oksidasi bahan bakar metabolik ke penyimpanan bahan bakar sebagai asam lemak. Asam lemak jenuh rantai panjang disintesis dari palmitat. Asam palmitat, produk utama sistem asam lemak sintase dalam sel hewan, adalah prekursor asam lemak rantai panjang lainnya. Ini dapat diperpanjang untuk membentuk stearat atau bahkan asam lemak jenuh yang lebih lama dengan penambahan lebih lanjut gugus asetil melalui aksi sistem pemanjangan asam lemak yang ada dalam retikulum endoplasma halus dan di mitokondria. Sistem pemanjangan aktif pada Re memperpanjang rantai 16 karbon palmitoil KOA dengan 2 karbon membentuk stearoyl CoA. Meskipun sistem enzim yang berbeda terlibat dan koenzim A dari ACP adalah pembawa asil dalam reaksi, mekanisme perpanjangan di Re identik dengan yang disintesis palmitat. Sumbangan 2 karbon oleh malonil CoA diikuti oleh reduksi, dehidrasi, dan reduksi menjadi produk 18 karbon jenuh stearoyl CoA. Biosintesis triasilgliserol. Sebelumnya kita harus mengetahui dulu apa itu triasilgliserol. Triasilgliserol atau trigliserida atau lemak merupakan lipida cadangan. Disintesis secara aktif di dalam jaringan sel hewan dan tumbuhan tinggi, terutama di dalam sel lemak dan sel hati hewan mamalia. Senyawa pemula untuk biosintesis trigliserida adalah L-gliserol 3-fosfat dan senyawa asil asam lemak koenzim A. L-gliserol 3-fosfat dapat terbentuk melalui 2 cara, yaitu yang pertama umumnya terbentuk dari senyawa antara proses glikolisis, yaitu dihidroksiaseton fosfat yang oleh enzim gliserol 3-fosfat dehidrogenase diubah menjadi L-gliserol 3-fosfat dengan bantuan NADH sebagai koenzimnya. Dan kedua, yaitu fosforilasi gliserol dengan ATP atau tidak dapat terjadi dalam jaringan lemak karena jaringan lemak tidak mengandung gliserol kinase. Dikatalisis oleh enzim gliserol kinase menjadi L-gliserol 3-fosfat. Setelah terbentuk L-gliserol 3-fosfat, melalui 3 tahap reaksi akan dihasilkan trigliserida. Tahap reaksi pertama dan kedua adalah proses asilasi gugus hidroksil dari L-gliserol 3-fosfat menghasilkan asam lisofosfatidat, kemudian menjadi asam fosfatidat.
Pada reaksi ini, gugus asil lemak dipindahkan dari koenzim A asil lemak ke gugus hidroksil C1 dan C2 dari L-gliserol 3-fosfat. Dikatalisis oleh enzim gliserol fosfat asil transferase, menghasilkan asam lisofosfatidat. Kemudian asam fosfatidat. Pada Escherichia coli tidak digunakan koenzim A asil asam lemak, melainkan ACP asil asam lemak sebagai donor gugus asil asam lemaknya. Jalan lain ke pembentukan asam fosfatidat adalah melalui reaksi antara dihidroksiaseton fosfat dengan koenzim A asil asam lemak. Tahap reaksi yang ketiga adalah hidrolisis asam fosfatidat menghasilkan diasil gliserol. Pada tahap reaksi ini, asam fosfatidat dihidrolisis dengan enzim fosfatidat fosfatase menghasilkan diasil gliserol. Tahap keempat atau tahap terakhir biosintesis trigliserida adalah asilasi diasil gliserol menjadi triasil gliserol. Pada tahap ini, diasil gliserol bereaksi dengan molekul ketiga dari koenzim A, asil asam lemak, dikatalisis oleh enzim diasil gliserol asil transferase, menghasilkan triasil gliserol. Untuk biosintesis dari trigliserida merupakan hasil esterifikasi asam lemak dengan gliserol. Jadi, pada saat kita mengkonsumsi lemak, maka di dalam pencernaan lemak itu akan pecah menjadi gliserol dan asam lemak. Artinya, ketika makan minyak goreng, maka itu akan pecah menjadi asam lemak dan gliserol. Selanjutnya, di dalam tubuh gliserol dan asam lemak ini digunakan untuk menyusun lemak tubuh yang lainnya. Untuk sintesisnya, gliserol 3P untuk esterifikasi. DHAP ditambah NADH ditambah H+, menghasilkan L-gliserol 3P plus NADH+. Kemudian, gliserol ditambah ATP menghasilkan gliserol 3P plus ADP. Selanjutnya, untuk biosintesis asam lemak, yaitu terjadi pemanjangan rantai asam lemak seperti pada sintesis palmitat. Bedanya kondensasi terjadi antara asil CoA dengan malonyl CoA. Sintesis asam lemak dengan desaturasi asam lemak atau asam lemak memiliki ikatan rangkap. A. Kapan biosintesis triasil gliserol terjadi pada makhluk hidup? Dapat digunakan kapan saja saat dibutuhkan tubuh di dalam tubuh. Triasil gliserol disintesis untuk disimpan atau untuk ditransport dalam lipoprotein, mukosa usus, dan dalam peti hati, atau untuk dikeluarkan dalam air susu. Selain itu, dalam jumlah kecil, TG juga disintesis pada otot, dan trisiglycerol merupakan lipida cadangan yang dapat disintesis secara aktif dalam jaringan sel hewan dan tumbuhan, terutama di dalam sel lemak dan sel hati hewan mamalia. Senyawa awal untuk biosintesis trigliserida ini dapat dengan gliserol, fosfat, dan senyawa koenzim A asil asam lemak. Pada lipogenesis terjadi dalam kondisi setelah selesai makan dan keadaan saat glukosa darah dalam konsentrasi cukup tinggi dan ketika kita memiliki ATP cukup banyak sehingga tubuh tidak membutuhkan pembentukan energi kembali dan nantinya molekul-molekul di makanan akan dikonversi menjadi asam lemak. Mengapa makhluk hidup membutuhkan kolesterol? Bagaimana proses pembentukan kolesterol pada makhluk hidup? Jadi, kolesterol merupakan salah satu komponen dalam membentuk lemak. Di dalam lemak terdapat berbagai macam komponen, yaitu seperti zat trigliserida, fosfolipid, asam lemak bebas, dan juga kolesterol. Secara umum, kolesterol berfungsi untuk membangun dinding di dalam sel atau membran sel dalam tubuh. Bukan hanya itu saja, kolesterol juga berperan penting dalam memproduksi hormon seks, vitamin D, serta berperan penting dalam menjalankan fungsi saraf dan otak.
Kolesterol adalah suatu zat lemak yang dibuat di dalam hati dan lemak jenuh dalam makanan. Jika terlalu tinggi kadar kolesterol dalam darah, maka akan semakin meningkatkan faktor risiko terjadinya penyakit arteri koroner. Kolesterol dalam tubuh manusia juga dibedakan menjadi dua jenis, yaitu kolesterol jahat dan kolesterol baik. Jadi, kolesterol jahat ini low density lipoprotein atau LDL merupakan jenis kolesterol yang dikategorikan jahat. Kolesterol jahat ini memiliki kandungan protein yang rendah. Selain itu, bobotnya juga tergolong ringan. Dalam kadar normal, LDL memiliki peran kolesterol yang cukup tinggi bagi tubuh, yakni mendistribusikan kolesterol ke sel-sel tubuh. LDL akan membawa kolesterol ke sel-sel yang membutuhkan lewat aliran darah. Namun ketika LDL ini mengalami oksidasi, maka akan terjadi proses inflamasi. Lemak kemudian akan tertimbun di bagian dinding pembuluh darah. Tumpukan lemak ini kemudian membentuk plak. Jika flek terus bertambah, maka terjadilah sumbatan pembuluh darah dan bisa berakibat fatal jika terjadi di pembuluh jantung. Lalu yang kedua yaitu kolesterol baik. Jenis kolesterol berikutnya adalah HDL atau High Density Lipoprotein. Ini merupakan jenis kolesterol baik yang memiliki kandungan protein lebih tinggi. HDL ini memiliki tugas mengambil kolesterol dari sel-sel tubuh untuk diserahkan ke organ hati. Sebagai kolesterol baik, jika kadarnya tinggi di dalam tubuh, maka bisa membantu mencegah munculnya penyakit kardiovaskular. C. Bagaimana pengaturan biosintesis triasil gliserol pada makhluk hidup? Jawabannya, pada pembentukan biosintesis triasilgliserol atau TAG didapat dari dua jenis konsumsi makanan. 1. Triasilgliserol melalui trigliserida. Ketika tubuh butuh energi, hormone glukagon dan epinefrin menstimulasi pelepasan asam lemak dari jaringan adiposa. Hormon tersebut menurunkan laju glikolisis dan meningkatkan laju gluconeogenesis di hati. 2. Triasilgliserol melalui glukosa atau karbohidrat. Seperti ketika mengkonsumsi glukosa, maka ia akan masuk ke dalam jalur glikolisis. Untuk jalur glikolisis ini, glukosa dikonversi menjadi glukosa 6-fosfat dan seterusnya. Nanti akan ada namanya dihidroksiaseton fosfat atau DHAP. DHAP bisa masuk ke dalam jalur biosintesis triasilgliserol. D. Apa yang terjadi pada makhluk hidup jika ada kelainan dalam mekanisme sintesis triasilgliserol? Untuk jawabannya yaitu, pada makhluk hidup, khususnya manusia, apabila terdapat kelainan dalam mekanisme sintesis triasilgliserol, seperti terjadi kelebihan cadangan lipid, akan mengakibatkan diabetes mellitus. Untuk pengertiannya yaitu, diabetes mellitus atau DM didefinisikan sebagai suatu penyakit atau gangguan metabolisme kronis dengan multi-etiologi yang ditandai dengan tingginya kadar gula darah disertai dengan gangguan metabolisme karbohidrat, lipid, dan protein sebagai akibat insufisiensi fungsi insulin. Insufisiensi fungsi insulin dapat disebabkan oleh gangguan atau defisiensi produksi insulin oleh sel-sel beta Langerhans-Schlesinger pankreas atau disebabkan oleh kurang responsifnya sel-sel tubuh terhadap insulin. Menurut WHO 1999, menurut Kemenkes RI 2020 menjelaskan bahwa diabetes mellitus atau DM adalah penyakit kronis atau menahun berupa gangguan metabolik yang ditandai dengan peningkatan kadar glukosa darah di atas normal. Menurut American Diabetes Association 2021, diabetes mellitus terjadi karena organ pankreas tidak mampu memproduksi hormon insulin sesuai dengan kebutuhan tubuh. Jadi dapat disimpulkan bahwa diabetes mellitus merupakan suatu penyakit menahun berupa gangguan metabolik akibat kekurangan hormon insulin
yang menyebabkan nilai glukosa darah meningkat di atas nilai normal. Dapat dilihat dari gambar di samping, terdapat pengaturan biosintesis triasilgliserol oleh insulin. Ketika kita mengkonsumsi karbohidrat, maka akan dihasilkan atau dipecah kembali menjadi glukosa. Kemudian ketika kita mengkonsumsi protein, akan dihidrolisis menjadi asam amino. Glukosa maupun asam amino akan mengalami proses metabolisme, akan dipecah lagi sehingga akan menghasilkan asetil-CoA. Pembentukan asetil-CoA oleh glukosa dan juga asam amino terjadi karena terdapat kadar insulin yang tinggi. Kemudian, untuk asetil-CoA akan terkonversi menjadi asam lemak, atau ketika kita mengkonsumsi banyak karbohidrat seperti nasi atau donat terlalu banyak, maka glukosa akan terkonversi menjadi asetil-CoA, lalu menjadi asam lemak dan berakhir menjadi triasilgliserol atau cadangan lipid di jaringan adiposa. Namun, bila pada pasien diabetes mellitus, proses pemecahan dari asetil-CoA ke bawah tidak akan terjadi. Justru, asetil-CoA bila DM atau diabetes mellitus pada tipe 2 insulinnya banyak dan asetil-CoA-nya akan meningkat dalam tubuh sehingga terbentuknya badan keton, atau di proses ini oksaloasetat akan menurun. Asetil-CoA tidak bisa bergabung dengan oksaloasetat sehingga asetil-CoA tidak bisa bergabung dengan siklus Krebs. Akhirnya, asetil-CoA akan mengalami proses pembentukan badan keton, yaitu menghasilkan asetoasetat, beta-hidroksibutirat, dan juga aseton. Oleh sebab itu, bila terjadi terus-menerus akan mengalami penyusutan berat badan. Untuk pengaturan biosintesis triasilgliserol oleh insulin dapat dilihat pada grafik di samping tersebut. Ketika kita mengkonsumsi makanan, misalnya ketika sarapan, maka hormon insulin dalam tubuh kita akan meningkat. Kemudian ketika jam makan pagi dengan jam makan siang, hormon insulin kita akan menurun. Ketika kita makan siang, hormon insulin akan meningkat. Kemudian pada jarak antara waktu makan, hormon insulin juga akan menurun. Pada waktu makan malam, hormon insulin juga akan menurun. Untuk peningkatan hormon insulin akan meningkatkan proses biosintesis triasilgliserol. Jadi, setelah makan, kadar glukosa darah meningkat dan insulin juga meningkat, serta glukagon menurun. Glukosa masuk ke dalam sel, kemudian laju glikolisis meningkat. Kelebihan glukosa akan mengaktifkan insulin untuk mengaktifasi sintesis triasilgliserol untuk cadangan energi. Pada pasien diabetes mellitus atau DM yang parah mengalami kegagalan sekresi atau kerja insulin, maka mereka tidak bisa menggunakan glukosa sebagaimana mestinya atau secara normal dan gagal mensintesis asam lemak dari karbohidrat dan asam amino. Dalam arti lain, untuk pasien DM ini, walaupun insulin dalam tubuhnya banyak, mereka tidak dapat mensintesis asam lemak dari karbohidrat dan asam amino. Ia hanya bisa mensintesis lemak dari triasilgliserol itu sendiri, tidak bisa dari karbohidrat dan asam amino. Jika tidak segera ditanggulangi, pasien tersebut akan mengalami peningkatan metabolisme, oksidasi asam lemak, dan pembentukan badan keton sehingga berat badan berkurang. Untuk secara ringkasnya dijelaskan bahwa setelah makan, kadar glukosa darah meningkat, insulin meningkat, dan glukagon menurun. Itu untuk poin pertama. Poin kedua, glukosa masuk ke dalam sel, laju glikolisis meningkat. Kelebihan glukosa mengaktifkan peningkatan insulin untuk mengaktifasi sintesis triasilgliserol untuk cadangan energi. Itu poin kedua.
Poin ketiga, pasien diabetes mellitus yang parah mengalami kegagalan sekresi atau kerja insulin. Mereka tidak dapat menggunakan glukosa sebagaimana mestinya dan gagal mensintesis asam lemak dari karbohidrat dan asam amino. Dan yang keempat, yaitu jika tidak segera ditanggulangi, pasien tersebut akan mengalami peningkatan metabolisme oksidasi asam lemak dan pembentukan badan keton sehingga berat badan berkurang.